Hello Brovers, ini adalah requestan dari 3 subscriber gua. Jadi sebelumnya gua adain saran film yang bikin dengkul lemes, apapun itu pokoknya beradrenalin lah gitu. Dan niatnya tuh gue pengen nonton aja gitu, emang pengen nikmatin aja gitu filmnya. Ternyata filmnya anjir. Ini kayaknya cocok deh untuk dibawain story movie. Film ini disutradarai oleh Scott Mann dan dibintangi oleh Grace Caroline dan juga Virginia Elizabeth. Buat yang nggak tahu, Grace Caroline tuh dia yang jadi temannya si Shazam, lupa gue namanya siapa. Film ini menceritakan tentang seorang YouTuber yang nekat memanjat tower radio setinggi 600 meter atau setara 2 kali lipat tinggi Menara Eiffel hanya demi AdSense. Tanpa berlama-lama lagi, Yikuzo, ini dia Fall 2022 and welcome back to Story Movie by Clip-on X. Film dibuka dengan 3 orang pemanjat tebing yang sedang berusaha menaklukkan salah satu tebing. Pria ini bernama Dan, sedangkan ini istrinya yang bernama Becky. Mereka berdua telah menaklukkan berbagai macam tantangan dari yang paling mudah sampai yang paling sulit sekalipun di berbagai turnamen panjat tebing di seluruh dunia. Saat si Becky ini hampir kepleset, dan dengan sigap membantu Becky. Kita lanjut ke tokoh berikutnya yang bernama Hunter. Nah, sosok Hunter ini tipenya yang polontong atau belagu kalau kata orang Sunda mah, kalau sedang berusaha menaklukkan salah satu tebing gitu. Jadi kalian kayaknya udah pada tahu lah ya pusat masalahnya tuh ada di siapa. Ya, yang kena sial untuk saat ini adalah si Dan, di mana ia terpental gara-gara seekor burung keluar dari sarang dan mengagetkannya. Kini Becky harus mengendurkan tali si Dan biar dia dapat kesempatan untuk meraih tebing di sekitarnya. Namun saat Dan sudah meraihnya, tiba-tiba film Fall pun dimulai. Kini sudah 51 minggu setelah kepergian dari Dan yang jatuh dari tebing saat itu. Kini Becky sangat menyesali semua yang sudah terjadi. Dia hanya bisa mengenang masa lalunya bersama Dan lewat beberapa video ataupun voicemail. Sepulang dari bar, Becky ditemui oleh ayahnya yang bernama James. Di sini James berusaha untuk menasehati si Becky untuk move on gitu ya dan melanjutkan hidupnya gitu. Karena hidupnya si Becky itu masih panjang sekali karena dia masih muda dan akan terlewat sia-sia jika harus dihabiskan dengan mabuk-mabukan tiap hari. Sampai akhirnya teman polontongnya si Hunter menelponnya untuk mengunjungi Becky. Ternyata tujuan Hunter datang ke tempat Becky adalah untuk ngajak si Becky jadi partner manjatnya lagi. Itu semua Hunter lakukan karena bujukan dari James untuk membuat Becky kembali bersemangat dan tidak galau lagi. Target mereka kali ini adalah Menara TV B67. Ini menaranya. Menara itu berjarak 6 jam dari tempat tinggalnya Becky. Namun di sini Becky ragu karena selama ini ia tidak pernah latihan sama sekali. Jadi kemungkinan besarnya ada banyak kemampuan yang udah mulai dilupakan sama Becky karena udah lama juga gitu. Namun berkat pujukan maut dari si Hunter ini, akhirnya Becky itu ikut ke menara tersebut. Singkat cerita, mereka mulai berangkat besoknya dan beristirahat di motel. Di situ Hunter juga menjelaskan kalau dia itu bakal upload itu ke YouTube biar makin cuan dan dapat pundi-pundi AdSense. Jadi nggak rugi-rugi amat lah buat modal selanjutnya juga untuk next pendakian atau next pemanjatan gitu. Hunter pun bertanya pada pelayan di situ, Menara TV B67 itu letaknya di mana ya? Karena ternyata menaranya ini tuh nggak ada di Google Maps cuy. Namun ternyata letaknya itu dijelaskan tidak jauh dari tempat mereka karena ditandai dengan lampu merah yang kelap-kelip di puncaknya untuk memberitahu ke beberapa pesawat yang lewat agar tidak terbang rendah di dekat tower itu. Tentu saja dari situ sebenarnya Becky itu udah jiper parah karena sekarang dia belum pernah latihan lagi setelah kejadian suaminya dulu yang meninggal. Di sini ada sedikit poin yang bisa dibanggakan dari si Hunter, di mana dia tidak kehabisan akal untuk nyolok charger ke soket lampu di dekat meja mereka dan boom, beneran ke charging cuy. Jangan ditiru ya tapi di rumah. Keesokan harinya si Becky kembali mimpi buruk yang sebenarnya jadi pertanda yang kurang baik bagi Becky nantinya. Namun karena sudah terlanjur memulai, maka Becky berniat untuk menyelesaikan tantangan kali ini. Hunter pun memulai vlognya yang pastinya akan dibagi beberapa part biar AdSense-nya kenceng gitu ya, trafficnya kenceng anjir. Kartu as YouTuber tak yang bongkar. Baru aja mereka mau berangkat bener-bener
keluar dari kawasan motel gitu ya tiba-tiba. And we have something totally batshit crazy for you. Look out! Ya, pertanda buruk selalu berdatangan ke mereka seolah-olah memperingatkan untuk jangan mendekati tower itu jika tidak ingin celaka. Sesampainya di sana, mereka juga dapat pertanda karena sudah ada peringatan dan pintu masuknya juga digembok gitu cuy. Jadi seharusnya mereka tuh sudah paham apa yang ada di hadapan mereka. Faktanya si Becky ini tetap ingin memanjat tower itu karena ingin menaruh abu jenazah suaminya di sana sebagai bentuk kenang-kenangan terakhir darinya. Saat hendak mendaki tower, mereka melihat 2 ekor kayak burung elang atau burung bangkai, ya pokoknya gitulah pemakan bangkai gitu, yang sedang memangsa domba yang sudah tidak berdaya. Dari sini sebenarnya jadi pertanda bagi mereka juga ya. Namun si Hunter ini benar-benar polontong parah cuy, karena malah menganggap hal-hal seperti ini tuh lucu dan layak dipublikasikan. Padahal tentu saja sifat seperti itu sangat tidak baik di tempat yang baru saja mereka datangi. Saat hendak memanjat, Becky merasa ketakutan sekali dan memutuskan untuk tidak jadi memanjat. Namun Hunter membujuknya hingga akhirnya Becky mau menemaninya memanjat. Anjir, lemes aing liatnya. Hunter akan memberi aba-aba setiap 100 kali memanjat. Mereka akan beristirahat dulu untuk memanjat 100 tangga berikutnya. Dimulailah tantangan kali ini. Look at this. Damn it, Hunter, you are such an asshole. One rung at a time and let me know if you have to rest. Dari sini kalian sudah pada tahu lah ya apa yang akan terjadi. Karena besi-besinya udah pada karatan semua cuy. Singkat cerita, akibat mental yang sudah semakin turun gitu ya, Becky akhirnya memutuskan untuk ngajak si Hunter istirahat sejenak. Faktanya, mereka sudah setengah jalan karena sebelumnya si Hunter menghitung sekitar 1000 kaki. Yang berarti ini sudah setara dengan Menara Eiffel karena sebelumnya si Hunter itu pernah manjat Menara Eiffel juga cuy. Dan ini masih belum apa-apa karena masih setengah jalan cuy. Mereka pun melanjutkan pemanjatan hingga akhirnya mereka sampai di ujung tangga lorong gitu cuy. Namun si Becky mentalnya tuh udah jadi bubur karena ini jelas jadi objek paling tinggi yang pernah ia panjat dari yang sebelum-sebelumnya. Becky pun tetap memberanikan diri untuk terus memanjat mengikuti Hunter yang sudah berada dekat dengan finish. Singkat cerita, Becky dan Hunter sampai ke antena dekat puncak tower. Mereka pun melanjutkan pemanjatan hingga si Hunter ini malah bercanda-canda gitu cuy. Mereka ini sampailah nih di puncaknya dan seperti biasa selebrasi keberhasilan dulu karena ini bakal jadi salah satu rekor dunia juga. Becky pun mencoba gaya yang sama seperti yang dilakukan oleh Hunter gitu. Mereka pun menabur abunya si Dan untuk kenang-kenangan terakhir Becky yang akan move on setelah ini. Saat ingin turun tiba-tiba Getting a good shot. And it where the ya, tangga yang di puncak ambruk semua dan membuat Becky tergantung di puncak. Untungnya si Hunter tanggap dengan menyimpul tali kemudian membantu Becky dengan menariknya hingga dapat meraih salah satu anak tangga. Namun di sini mereka makin panik lagi karena jadi stuck di puncak gitu kan dan tidak bisa turun karena tangga untuk menuju puncak sudah roboh semua. Sinyal juga udah hilang karena kini mereka tuh terlalu tinggi gitu. Hunter berusaha menenangkan si Becky dong yang udah mulai panik ketulang gitu cuy karena ini momen pertama kalinya dia gitu. Hunter pun beranggapan bahwa suara jatuhnya tangga yang sangat keras tadi akan dinotis oleh orang sekitar. Hingga akhirnya ada yang menolong mereka. Si Becky di sini baru menyadari bahwa kakinya terluka akibat kecelakaan tadi. Sampai akhirnya si Becky sebenarnya ragu dengan perkataan dari Hunter kalau ada orang yang akan datang menolong mereka. Karena menaranya aja terletak di antah-berantah pisan cuy, nggak ada di Google Maps gitu. Masa iya ada orang datang karena dengar tangga jatuh? Beberapa jam berlalu, mereka masih saja stuck di sana karena merasa pasrah gitu dan menunggu bantuan. Di sini mereka membuat dokumentasi lagi untuk video YouTube Hunter.
Hunter pun menjelaskan kalau dia melakukan ini karena Dan juga, suaminya si Becky. Positive thinking, siapa tahu si Eta emang trauma parah gitu. Karena pada saat itu dia ada di lokasi juga kan. Hunter pun sempat melihat ada van tua, namun sepertinya tidak berpenghuni. Sekilas Hunter kembali mendapat ide-ide cemerlang cuy. Dimana kali ini ia akan mencoba mencari sinyal ke bawah gitu di dekat antena. Siapa tahu aja bisa membuat mereka mendapatkan sinyal kemudian memanggil 911 atau bala bantuan lainnya. Singkat cerita, Hunter pun berusaha untuk menurunkan HP-nya pakai sisa tali mereka. Namun ternyata ia belum mendapatkan sinyal sama sekali padahal udah nyampe antena. Tak lama dari itu, mereka melihat ada seorang pria yang datang ke lokasi tower. Namun ternyata pria itu tidak menyadari adanya mereka. Hey, help us! Here! Becky pun memutuskan untuk pakai flare gun agar kenotis sama pria itu. Namun Hunter melarangnya karena percuma, pria itu sedang tidak melihat ke arah atas. Lebih baik flare itu digunakan nanti aja saat cahaya sudah tidak ada lagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat itu Becky sedang melihat video pernikahannya dengan Dan. Namun ia menyadari satu hal, Hunter memang dari awal tidak suka dengan pernikahan mereka. Hunter yang sedang memantau pria van itu pun memberitahu aba-aba untuk menggunakan flare gun agar kenotis sama mereka. Dan ya, mereka melihat Becky dan Hunter di puncak tower. Namun ternyata para pria bedegong ini malah mencuri mobil mereka kemudian pergi begitu saja. Menjelang tengah malam, mereka sangat kedinginan karena anginnya tuh cukup kencang. Sedangkan lukanya Becky juga makin memarah karena terkena sayatan dari besi yang udah berkarat. Namun dari masalah ini semua, Becky akhirnya memberanikan diri untuk menebak karena sudah ada beberapa bukti bermunculan. Ya, Hunter itu adalah selingkuhan suaminya selama ini. Suram parah anjir, bestinya selingkuhan lakinya gitu anjir. Pagi harinya, mereka masih bermusuhan akibat kejadian semalam. Si Hunter pun menjelaskan bahwa sebenarnya yang mendekati duluan itu Dan. Namun akhirnya si Hunter kepincut juga. Lama-kelamaan si Hunter jadi gak nyaman karena mau gak mau si Becky itu kan adalah sahabatnya gitu. Makanya Hunter ninggalin Dan untuk menikah dengan Becky. Jadi sebenarnya sebelum menikah sama Becky, Hunter ini tuh udah madan gitu. Tapi akhirnya diputusin si Dan gitu. Singkat cerita, mereka sudah 24 jam tuh terjebak di atas itu. Namun Hunter kembali ada ide gila di mana kali ini bukan HP yang ditumbalkan, melainkan dirinya sendiri karena dia akan melakukan aksi nekat untuk mengambil tas mereka yang tersangkut di antena bawah. Hunter pun mencoba ide gilanya itu. Hunter! Dan ya, dia memang berhasil sampai ke antena. Namun yang jadi masalah lagi adalah tadi dia lepas talinya kan. Jadi kali ini akalnya Hunter kepake lagi karena dia menggunakan tongsis untuk meraih talinya itu dan naik ke atas. Asli aing paling sebel dah sama film-film ini teh, angle-nya tuh gitu loh. Ngelihat ke bawah gitu bikin dengkul ngilu anjay. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan tas mereka. Kemudian menulis surat di secari kertas untuk mengirimnya ke motel kemarin menggunakan drone milik si Hunter. Namun ternyata ketika sudah dipakai baterainya nggak cukup untuk sampai ke motel. Maka dari itu drone-nya itu dibawa balik lagi dong akhirnya. Kini mereka sudah hilang harapan dan berlanjut pada malam kedua di puncak tower. Dari kemarin juga mereka belum makan cuy. Hanya ada air saja, itu pun sangat terbatas sekali. Tengah malamnya Becky kembali mimpi buruk. Bedanya kali ini ia mimpi kalau Hunter akan tewas diserang burung. Saat terbangun, Becky langsung mengingat ide cerdas Hunter untuk ngecharge HP di motel lewat soket lampu. Begitu juga sekarang. Mereka bisa charge drone mereka ke lampu ujung tower. Kali ini Becky yang bakal jadi tumbal buat ngecharge drone-nya. Padahal kondisi kakinya tuh sudah semakin memburuk gitu cuy. Asli linu ninggalin teh. Kok aing jadikan thumbnail fix keren anjir thumbnail.
si Becky sudah sampai di dekat lampu buat ngecharge, di mana kali ini dia improvisasi untuk menggunakan cincin pernikahannya agar pala casannya tuh bisa masuk ke soket lampu dengan mudah. Nah, masalahnya adalah kan charge itu butuh waktu lama tuh, ya nggak sih? Si Becky harus nahan badannya itu di atas terus sampai baterai drone-nya tuh penuh. Gokil. Nantang malaikat maut gitu anjir. Tidak sampai di situ karena cobaan terus saja datang menguji mentalnya si Becky. Kali ini ada si burung yang datang menerornya. Namun berkat kegigihan dan semangat dari si Becky yang tak kunjung luntur, akhirnya dia berhasil nge-charge drone-nya sampai penuh dan merencanakan penerbangan drone saat motel sedang sibuk di waktu check out. Sambil menunggu dan istirahat, si Becky akhirnya sadar tentang perkataan ayahnya yang dari awal tidak suka dengan Dan yang dicap sebagai bajingan. Singkat cerita, mereka memulai penerbangan drone-nya untuk mengirim surat ke motel untuk minta bantuan. Namun saat sudah dekat sekali dengan motel, ya, ada truk besar yang tanpa sengaja menabrak drone tersebut. Hingga rusak gitu dah pokoknya di tengah jalan. Kini mereka akan menghadapi badai yang lumayan besar cuy. Apalagi kondisinya mereka belum makan apapun dari 2 hari 2 malam sebelumnya. Namun di sini terjadi plot twist. Karena faktanya dari adegan si Hunter ngambil tas, Becky itu sudah berhalusinasi akibat terlalu stres terjebak di sini. Jadi ketika Hunter mau ngambil tas, dia tuh terjatuh hingga tidak sanggup untuk bangun lagi karena terluka parah tuh badannya. Badannya yang sedang bersimpah darah akhirnya dimakan oleh burung tadi. Sedangkan yang ditarik Becky itu tasnya doang, bukan Hunter. Dari tadi dia nge-charge drone tuh sendiri gitu, nggak ada Hunter. Saat nerbangin drone juga sendiri. Dari tadi malam juga sendiri gitu. Hunter sudah tewas dari puluhan jam yang lalu. Kini Becky sendirian di atas sana tanpa harapan sedikit pun sambil dilanda badai yang sangat kencang sekali dan dingin. Mentalnya ngedrop parah anjir nih orang asli dah. Sampai akhirnya Becky sudah ikhlas kalau ia akan modar di situ dan jadi hidangan penutup bagi si burung. Ia pun membuat sebuah pesan video untuk ayahnya karena ia menyesali perbuatannya dulu yang membangkang ke ayahnya. Keesokannya, di siang hari, Becky yang sudah terbujur lemas tiba-tiba didampingi si burung yang kini akan memakannya. Namun secara tiba-tiba, ya, Becky menggunakan skill survivalnya untuk memakan burung itu hidup-hidup agar dia bisa dapat tenaga lebih. Setelah kembali bersemangat, kini Becky akhirnya nekat untuk turun ke bawah dengan sisa tali yang ia miliki. Kini dia berimprovisasi untuk mengirim pesan kemudian melindungi HP-nya di dalam perutnya si Hunter yang udah sobek agar HP-nya tuh nggak pecah dan langsung dapat sinyal gitu begitu jasadnya si Hunter itu dijatuhin. Namun yang jadi masalah adalah dia harus menunggu lagi sampai bala bantuan datang. Sedangkan kondisinya tidak memungkinkan untuk bertahan lama. Tapi untungnya dia nggak banyak tingkah gitu cuy, jadi antenanya aman. Tim emergency pun datang tepat waktu untuk mengamankan Becky yang udah drop mentalnya. Sedangkan Hunter sudah jadi bubur di bawah dan tamat. Aduh, lega anjir gara-gara nih film. Baru aja kemarin aing jadi jiper gitu cuy naik lift. Kalau kalian tahu lift itu kan ada yang transparan gitu kan, jadi bisa melongo ke bawah gitu. Gue ikut lemes cuy, padahal cuma lift lantai 2 atau lantai 3 doang. Ikutan lemes gitu gara-gara nih film. Pesan-pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan polontong. Terima kasih yang udah mengikuti story movie kali ini. Seperti biasa cantumkan aja kalau ada masukan atau requestan film yang mau dibahas. Harus yang anti mainstream seperti Fall ini ya. Gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.